Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan ke berbagai sektor, salah satunya adalah kesehatan. Arsitektur kesehatan global menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam presidensi G20 Indonesia. Momentum presidensi G20 diharapkan dapat menciptakan kepedulian untuk bisa bersatu memperkuat sistem kesehatan global, dan berikut ini adalah liputan reporter TVRI Farhan Rahman dan Eko Yudi selengkapnya. Forum G20 merupakan forum penting untuk Indonesia, mengajak seluruh dunia bahu-membahu saling mendukung untuk pulih serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, terutama akibat pandemi COVID-19. Hal ini penting karena negara anggota G20 merupakan kekuatan dunia yang dominan yang tentu saja memiliki kekuatan dan kemampuan menjawab tantangan tersebut. Salah satu pelajaran penting yang didapat dari pandemi COVID-19 adalah arsitektur kesehatan global yang lambat dalam merespon pandemi dan tidak siap untuk mencegah keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan. Memperkuat arsitektur kesehatan global menjadi salah satu agenda prioritas atau fokus utama pada presidensi G20 Indonesia. Tujuannya agar dunia dapat lebih tangguh dalam menghadapi ancaman di bidang kesehatan seperti pandemi yang mungkin dapat terjadi di masa depan, serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Namun fasilitas kesehatan serta akses terhadap vaksin dan alat-alat kesehatan juga masih belum merata di setiap negara. Hal ini tentu menjadi kendala dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara global. Faktor finansial menjadi salah satu faktor utama dalam pemulihan COVID-19. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama tentu saja faktor finansial ya. Kesiapan finansial dari suatu negara dalam merespon kondisi darurat kesehatan seperti pandemi COVID-19 kemarin. Jadi kalau negara-negara maju memang finansial tidak terlalu masalah, mereka punya dukungan dana yang besar untuk alat kesehatan, untuk obat, untuk vaksin, mereka mempunyai dukungan dana yang besar. Yang kedua adalah dari sarana dan prasarana kesehatan. Negara-negara maju sudah sangat maju sektor kesehatan, sarana prasarananya sudah komplit, kemudian obat, vaksin juga mereka bisa memproduksi dengan cukup banyak ya, sementara negara-negara berkembang masih importir gitu ya, kemarin itu importir. Kemudian faktor yang ketiga menurut analisa saya adalah faktor perilaku masyarakatnya sendiri. Faktor perilaku masyarakat tentu saja berhubungan dengan pengetahuan tentang suatu penyakit, tentang suatu wabah penyakit, kemudian bagaimana meresponnya. Jadi tiga masalah pokok itulah yang dapat menyebabkan kenapa pandemi ini lain-lain di setiap negara ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang stagnan begitu. Negara G20 harus memiliki kepedulian untuk bisa bersatu dalam memperkuat sistem kesehatan global terlepas dari kepentingan geopolitik. Membangun ketahanan sistem kesehatan global adalah dengan membuka akses penanggulangan darurat kesehatan. Indonesia mendorong standarisasi protokol kesehatan global untuk seluruh negara di dunia. Hal ini bertujuan agar terdapat keseragaman di seluruh dunia terkait aturan PCR, karantina, dan protokol kesehatan lainnya. Ya, negara-negara maju harus mempunyai kepedulian ya, terbebas dari kepentingan geopolitik dan ekonomi, karena ini adalah berbicara masalah kemanusiaan. Tidak berbicara masalah untung rugi atau berbicara masalah mana negara kuat dan lemah begitu. Jadi ada kesetaraan di sini, negara-negara maju harus mempunyai kesadaran bahwa negara-negara berkembang itu harus mereka pedulikan begitu. Begitupun seperti Indonesia ini kan termasuk negara dengan ekonomi yang cukup besar, potensi pasar yang sangat menarik begitu ya. Nah di situ juga salah satu peluang untuk kita sebagai negara Indonesia bahwa kita mempunyai peluang, mempunyai ekonomi yang cukup besar dan berpengaruh
Ya buktinya kita termasuk ke dalam negara G20 ini. Mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi juga menjadi upaya dalam memperkuat sistem kesehatan global. Melalui upaya tersebut, seluruh negara akan memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang. Kita mencoba belajar dari kasus H5N1 ya, virus flu burung. Jadi untuk analisis virusnya ada mutasi atau tidaknya itu sudah bisa diakses datanya oleh seluruh peneliti di seluruh dunia begitu ya. Dan itu gratis. Kemudian kalau ada mutasi dan seterusnya itu bisa langsung diakses, kemudian diinformasikan, dibuat vaksinnya atau obatnya. Nah, berkaca dari itu, maka COVID-19 juga diharapkan bisa sama seperti itu ya. Kemudian memang Indonesia sendiri masih terbatas punya alat genome sequencing itu, whole genome sequencing itu masih terbatas ya. Jadi ketika Indonesia sudah mempunyai alat itu yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, kemudian datanya dikonekkan secara global. Walaupun memang ada security data tertentu sehingga hanya yang berkepentingan saja yang bisa mengakses. Nah, ketika data hasil analisis virus, misalnya di suatu negara ada varian baru, bisa diinformasikan ke seluruh dunia, bisa diakses oleh ilmuwan virus di seluruh dunia, kemudian dibicarakan dan dicarikan obatnya atau dibuatkan vaksinnya begitu ya. Jadi intinya pemerataan alat, kemudian untuk menganalisis varian baru, nah datanya itu bisa diakses, diupload gitu ya ke dalam sistem global dan seluruh dunia bisa mengakses, bisa melihat dan bisa dibuatkan mitigasinya seperti apa. Kedepannya, dunia mungkin akan menghadapi pandemi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Maka sistem kesehatan yang saling terkait dan mendukung antar negara menjadi kebutuhan yang mendesak.